Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan tugas 3 komputer dan media pembelajaran. Yang terhormat Ibu Tutor Bu Siti Fatimah Ahmad, Eskom, SPD, MPD, dan para audiens yang saya muliakan. Untuk mengefisienkan waktu, izinkanlah saya untuk memaparkan PowerPoint yang telah saya buat. Terkait media pembelajaran. Media pembelajaran. 1. Pengertian media visual. Menurut para ahli, menurut Daryanto, media visual itu adalah alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran dan bisa dinikmati oleh panca indera mata. Yang kedua, menurut Nana Sudjana, media visual itu adalah sarana penunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah yang dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap materi yang dijelaskan. Yang ketiga, menurut Fatur Rahman, media visual itu ialah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan yang menampilkan gambar diam, seperti gambar. Jenis-jenis media visual. 1. Media gambar dan foto. Yang kedua, slide. Yang ketiga, karikatur dan kartun. Yang keempat, buku ajar. Yang kelima, Google Classroom. Dan keenam, Zoom Cloud Meeting. Macam-macam media visual terbagi dua, yaitu 1. Media visual diam dan media visual gambar. Manfaat media visual. 1. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan tempat dengan tetap memberikan gambaran yang konkret dalam pembelajaran. Yang kedua, media berbentuk konkret lebih realistis dibandingkan dengan media verbal dan non-verbal sehingga telah memudahkan dalam sehingga lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien. Fungsi media visual yaitu menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak visual, serta mengarahkan perhatian siswa untuk berkontribusi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Kelebihan media visual menurut Arsyad yaitu 1. Tahan lama. Yang kedua, analisa lebih tajam. Yang ketiga, melengkapi pengalaman dasar siswa. Yang keempat, membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang kelima, memecahkan masalah keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Dua, pengertian media audio. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal
dan merupakan salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Manfaat audio sebagai media pembelajaran. Menurut Nana Sutjana dan Ahmad Rifai, yaitu manfaat audio sebagai media pembelajaran yaitu satu, pengajaran musik literary atau pembacaan sajak dan kegiatan dokumentasi. Yang kedua, pengajaran berbahasa asing baik secara audio ataupun audiovisual. Nah, yang ketiga, pengajaran melalui radio atau radio pendidikan. Yang keempat, paket-paket belajar untuk berbagai jenis materi yang memungkinkan peserta didik dapat melatih daya tafsirnya dalam suatu bidang studi. Next. Aspek keterampilan mendengarkan. 1. Memusatkan perhatian dan mempertahankan perhatian. Yang kedua, mengikuti pengarahan. Yang ketiga, melatih daya analisis. Yang keempat, memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. Yang kelima, merangkum, mengemukakan kembali atau mengingat kembali informasi. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio menurut Daryanto. Dalam aspek persiapan, 1. Menyiapkan mental peserta didik. Yang kedua, pastikan peralatan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pastikan kaset, CD, MP3 sudah tersedia. Yang keempat, ruangan sudah ditata dan aman. Yang kelima, pastikan tersedia power listrik. Yang keenam, berikan LKS sebagai penyerta. Dalam aspek pelaksanaan, 1. Materi sudah siap diputar. Yang kedua, mintalah peserta didik untuk fokus. Yang ketiga, ciptakan suasana yang tenang. Dalam aspek tindak lanjut, 1. Mintalah peserta didik menuliskan ringkasan. Yang kedua, mintalah peserta didik menanyakan hal yang sulit setelah mendengarkan audio. Pengertian audiovisual. Audiovisual merupakan salah satu media yang di dalamnya ada unsur gambar dan suara. Untuk kelebihan dari media yang satu ini pastinya akan terkesan lebih komunikatif karena memang outputnya dapat dilihat secara visual dan didengar secara auditif. Menurut para ahli, menurut Anderson, audiovisual adalah rangkaian gambar elektronik yang sudah disertai dengan unsur suara audio dan memiliki unsur gambar yang dituankan melalui pita video. Yang kedua, menurut Barbara, audiovisual merupakan cara memproduksi dan juga menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan juga elektronis untuk menyampaikan pesan-pesan audiovisual.
Nah, ciri-ciri audiovisual itu seperti bersifat linier. Yang kedua, menyajikan visual dinamis. Yang ketiga, mengacu pada perancangan. Nah, fungsi audiovisual itu ada 4, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, dan fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Nah, kelebihan media audiovisual ada dua yang saya sajikan di dalam PowerPoint, yaitu satu, dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dipelajari secara langsung. Yang kedua, memungkinkan belajar lebih bervariatif sehingga dapat menambah motivasi dalam belajar. Nah, setelah memaparkan kelebihannya, akan dipaparkan pula kelemahannya. Kelemahan media audiovisual itu saya paparkan ada 4. Satu, sifat komunikasi hanya satu arah. Yang kedua, biaya produksinya mahal. Yang ketiga, pengoperasiannya harus orang khusus. Yang keempat, menekankan pentingnya materi daripada pengembangan materi. Nah, setelah mempelajari media pembelajaran tadi dari media visual, media audio, dan media audiovisual, nah saya dapat menyimpulkan secara umum media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran, yaitu satu, media audio. Yang kedua, media visual yang terdiri dari media visual diam dan media visual gerak. Yang ketiga, media audiovisual yang terdiri dari media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Dengan selesainya materi PowerPoint yang telah saya bawakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tutor dan para audiens. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.